Salam Investigasi Channel, pemirsa Investigasi Channel, kembali lagi Investigasi Channel. Dalam hari ini kita akan menayangkan khususnya tentang bagaimana yang saat ini di tengah-tengah masyarakat maupun yang berada di publik menanyakan tentang keberadaan wakil wali kota Padang yang saat ini masih berkembang. Kalau minggu kemarin kita sudah mengundang bersama Ketua Fraksi Berkarya dengan Abang Daerah Musim. Kali ini kami kedatangan narasumber yang beliau juga Ketua Fraksi Partai Gerindra. Nanti sebelum kita ngobrol dengan Bang Mas Tijal Ayu, kita juga akan flashback sejenak bagaimana sebenarnya persoalan yang saat ini terjadi tentang wakil wali kota Padang yang saat ini masih dalam kekosongan. Pasca Mayadi terpilih sebagai wakil gubernur, saat ini Hendra Septa berjalan sendirian dan kita akan mengulas secara step by step bersama Ketua Fraksi Partai Gerindra bersama Bang Mas Tijal Ayu. Bang Mas Tijal, selamat datang di Investigasi Channel. Ya, selamat datang, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Ayu, terima kasih telah hadir di Investigasi Channel. Bang, kita mau nanyakan tentang saat ini Bang yang jadi sorotan publik yang saat ini sudah 4 bulan wakil wali kota Padang itu belum terisi. Kalau boleh kami tahu, sebenarnya apa yang saat ini terjadi? Kapasitas Bang Ayu sebagai anggota DPR, apa yang saat ini terjadi? Terhadap kekosongan jabatan wakil wali kota di Pemerintahan Kota Padang ini sudah 4 bulan ya, dari bulan April ketika Bapak Mayadi dilantik. Sekarang sudah Agustus, sudah lebih 4 bulan. Sebenarnya kami di DPR sudah ke Kemendagri menyampaikan persoalan ini agar kekosongan jabatan wakil wali kota ini segera diisi, dan Mendagri menyarankan agar ini segera juga dilaksanakan dan untuk ada peran DPRD di sini. Yang jelas sampai hari ini bola ini tidak di DPRD. Ini bola ini di partai pengusung. Partai pengusungnya itu PAN dan PKS yang sampai hari ini belum ada mengirimkan nama-namanya ke wali kota Padang. Kemudian wali kota harus menyerahkan ke DPRD nanti untuk dilakukan pemilihan. Dan itu sepasang. Satu pasang ya, tidak boleh satu orang. Satu paket juga. Satu paket, dan boleh dua-duanya dari PAN atau boleh kedua-duanya dari PKS atau dari PKS dan PAN. Tapi sampai hari ini kita belum dapatkan itu. Kenapa? Karena alasan dari kedua partai ini adalah menunggu keputusan dari DPT. Dan konon kabarnya PKS sudah ada nama-namanya, yaitu Mulyadi Muslim dan Muhalion. Sementara dari PAN sendiri itu sampai hari ini belum ada keputusan dari DPP, tapi calon kandidatnya yang kita dengar adalah Kos Abah dan Aci Amin. Kita berharap ya kepada partai pendukung agar ini disegerakan, karena tidak elok juga Bapak Hendra Septa sebagai wali kota Padang bekerja sendirian. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Dengan kondisi yang pandemi seperti ini, kebutuhan masyarakat yang betul-betul harus ada pengayoman dari pemimpinnya. Yang saya khawatirkan adalah Pak Hendra Septa tidak bisa bekerja sendirinya, dan dia juga bukan superman. Dan kita berharap, karena Pak Hendra Septa adalah juga ketua partai PAN, mereka harus proaktif juga. Mereka harus proaktif juga Pak Hendra Septa ke DPP-nya. Jangan ini seolah-olah Pak Wali Kota yang menginginkan ini, dia ingin sendiri jadi wali kota. Jangan seperti itu. Dan kita tidak berharap ini terjadi ya. Dan kepada kedua partai pengusung ini, segeralah berkolaborasi, bekerja sama untuk ini segera bisa dilakukan pemilihan di DPRD Kota Padang. Jadi Bang, persoalannya bukan di DPRD-nya tidak mau siap untuk apa kan Bang ya, untuk memilih wali kota itu saat ini belum ada Bang nama-nama itu masuk ke DPRD Kota Padang. Sampai sekarang belum ada, dan anggapan di tengah-tengah masyarakat hari ini partai pengusung tidak serius. Dengan partai pengusung tidak serius, dan seolah kenapa DPRD tidak mempressure partai pengusung ini, nggak bisa juga.
harusnya ada jalan satu lagi. Kalau dalam beberapa hari ke depan kedua partai pengusung tidak juga serius dalam masalah ini, kami di DPRD mungkin akan ke Kemendagri lagi, akan melaporkan persoalan ini bahwa partai pengusung sampai hari ini sudah 4 bulan lebih belum jauh mengirimkan nama-namanya ke DPRD Kota Padang, dan kami minta petunjuk lagi ke Kemendagri tentang persoalan ini. Begitu Bang ya. Jadi pada prinsipnya kalau DPRD itu Bang, siapapun yang akan disodorkan ke DPRD itu siap aja Bang, siap memprosesnya itu Bang ya. DPRD siap, dan ini sekarang kawan-kawan dari fraksi malah sudah menyiapkan nama-namanya yang akan duduk di panitia pemilihan di pansel nanti. Kita bentuk panitia dalam rangka pemilihan wakil wali kota ini, dan tatipnya sudah ada semuanya di DPRD. Ini tinggal menunggu saja lagi. Sebenarnya tidak ada masalah ini, tidak masalah, cuma partai pengusung aja yang sampai hari ini belum terlihat keseriusannya untuk mengisi kekosongan jabatan wakil wali kota ini. Kita minta ya kepada partai pengusung PAN dan PKS, dengan situasi yang seperti ini kita tidak tahu ke depan perkembangannya seperti apa. Andaikan nanti ya, kita kan tidak tahu ya, di masa pandemi ini wali kota yang ada sekarang berhalang tetap, kan berbahaya lagi untuk pemerintah Kota Padang. Ya kan? Tekan sangkut masalah hukum, masalah yang lain, ini dan segala macam nanti kan berbahaya lagi kan untuk pemerintah Kota Padang, apalagi sekarang Sekda juga masih PLH, ya kan? Jadi kita harus antisipasi ke depan. Bagaimana kita bisa menyikapi dan dengan bijaksana persoalan-persoalan pemerintah Kota Padang. Bang, kita tahu Gerindra ini kan partai penguasa di DPRD Kota Padang. Ada keinginan Bang untuk mendesak sini Bang, sesuai dengan Abang kapasitas Abang sebagai ketua fraksi Bang untuk... Sebagai ketua fraksi seperti Arman lihat sendiri, kita sudah dari awal kan mengakomodir persoalan seperti ini. Malah di media sudah kita sampaikan, ke partai ke pengusung juga, dengan kawan-kawan yang DPR juga kita sampaikan, dan alasan mereka selalu belum ada instruksi dari DPP, belum ada nama-nama dikirim dari DPP. Ya, jalannya ya Kemendagri lagi kita jalannya kan, agar partai pengusung di tingkat pusat bisa direkomendasikan oleh Mendagri ke partainya untuk komunikasi agar ini disegerakan, karena kita tidak ingin juga seperti daerah lain ini dipelihara, kan tidak bagus. Saya kira Pak Andri Septa, kalau tidak ada wakil, kita lihat sekarang nggak enak juga kita melihat kita paripurna ada kursi kosong satu, ada kursi, dan ini kursi kosong setiap paripurna, kan nggak enak juga kelihatannya. Ada harusnya ada wakil wali kota, ada wali kota. Kalau mereka duduk kan penuh juga kursi, bagus kelihatannya kan. Sekarang kan tidak. Sekarang kan tidak. Dan pada masyarakat kita berharap DPRD akan merespon segera pemilihan wakil wali kota ini, karena memang aturannya memang DPRD yang memilih wakil wali kota ini. Jangan khawatir, kita akan terus berkomunikasi dengan partai pengusung, juga dengan partai-partai di fraksi di DPRD Kota Padang, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat segera mungkin ini sudah ada nampak titik terangnya. Ini Bang, artinya saat ini Bang, DPRD itu dengan tiadanya wakil wali kota Padang ini apakah mengganggu kinerja wali kota Padang? Ya jelas lah. Pasti ya? Pasti lah. Dengan satu wali kota saja, dengan ada wakil wali kota saja, masih tidak sempat juga kita bekerja ya. Waktu yang 24 jam lupa lagi kalau tidak ada wakilnya. Kalau ada wakilnya kan bisa dia saling titip pesan, saling koordinasi, ya kan, dengan OPD yang sebanyak itu, dengan masyarakat yang beragam persoalan ini, ya kan, harus ada wakil. Kalau tidak ada wakil, susah ini. Dan di Padang ini persoalan ini terjadi ketika wakil wali kota tidak ada, Sekda dengan aktifkan, walau ada PLA. Sekarang PLA kan wewenangnya terbatas sudah. Timbul persoalan kan, dan ini kita ke depan pasti akan ada lagi persoalan yang lebih berat dari ini kalau ini tidak segera kita sikapi. Karena gini Bang, ini pernah terjadi juga di pemilihan gubernur DKI Jakarta di saat Anies Baswedan jalan sendirian terlalu lama juga Bang.
kita tahu Reza Panitia juga dari fraksi Gerindra itu terlalu lama Bang. Apakah ini bisa apa Bang? Seperti hal terjadi seperti di Jakarta itu Bang? Kita kan kalau di DKI Jakarta persoalannya kan tarik ulur. Salah satu partai ingin ada mereka, salah satu partai ingin dari mereka, kan itu. Akhirnya Gerindra yang mendapatkan Ahmad Reza Patria. Di Padang persoalannya tidak seperti itu. Tapi kalau dibuat seperti itu, setelah partai pengusung, di sana kan tarik ulur di antara kedua partainya. Sekarang kami di DPR tidak ada menyerahkan bulat-bulat ke dua partai pengusung tersebut. Siapa yang dikirimnya itu yang kami proses. Proses itu Bang. Nah, siapa yang dikirim oleh partai pengusung itu yang kami proses. Tidak ada intrik-intrik dengan persoalan ini. Kami berjalan di realnya saja. Mudah-mudahan tidak selama di DKI lah, ini baru 4 bulannya. Nanti terjadi pula persoalan. Ya kan? Saling klaim, saling menganggap mereka yang harusnya di sana. Kan prosesnya ada, aturannya kan juga sudah ada. Kedua partai pengusung berhak mengajukan calonnya. Dari PAN kedua-duanya boleh, dari PKS kedua-duanya boleh, penting partai pengusung ini setuju. Kan? Ya, itu yang akan kami proses nanti. Yang jelas kami di DPRD menunggu usulan nama-nama ini dari kedua partai pengusung. 6 fraksi di DPRD sepakat itu secepatnya wakil wali kota itu harus diadakan, harus ada. Harus ada. Hari ini mereka masukkan, hari ini juga. Hari ini mereka masukkan, kita bamuskan, kita siapkan ya. Kan dibamus nanti jadwalnya dibuat ya. Kita bamuskan, kita proses, kita bentuk panitia seleksinya, panitia pemilihannya. Kita segerakan saja agar kosongan wali kota ini, wakil wali kota bisa diisi segera. Dan Pak Mayoli tenang juga dia bekerja kan. Yang Riserta. Pak tenang juga dia bekerja kan. Jadi sebenarnya persoalan ini bukan terjadi di DPRD Bang ya? Bukan Bang ya? Karena DPRD pada prinsipnya itu siap-siap saja. Tapi saat ini nama itu belum ada yang disodorkan gitu. Ini bisa segera mungkin dilaksanakannya. Di H+1 udah ini segera dilaksanakan. Ini sudah 4 bulan. Ya kan? Kita kasihan juga dengan Pak Andi Serta ya. Mereka Pak Andi Serta juga bukan seperti ya kan? Dia begitu banyak pekerjaannya. Tamunya, rapat ini, rapat itu, ke Jakartanya, ke gubernurnya, konsultasinya, dengan OPD-OPD-nya, apalagi di masa pandemi seperti ini kan. Padang termasuk daerah yang PPKM sampai tadi. Ya kan? Nah itu persoalannya nggak bisa. Saya nggak bisa sama Pak Andi Serta sendirian. Fasilitas untuk wakil wali kota sudah disiapkan Bang? Dia udah dianggarkan dari DPRD? Ya kalau situ udah dianggarkan. Ya itu sudah jelas dianggarkan. Ya personalnya aja ya, personalnya aja yang belum ada. Justru anggarannya sekarang ini yang belum anggaran orang yang ada. Orang yang nggak ada. Ya yang orang yang nggak ada juga. Itu menarik ini. Jadi pada prinsipnya tadi apa yang disampaikan oleh Bang Ayu, pada prinsipnya tidak ada pun fraksi dari 6 fraksi ini untuk memperlambat lah Bang ya. Pada prinsipnya kalau partai pengusung siap untuk menyodorkan namanya ke DPRD siap untuk memprosesnya. Harapannya Bang ke depan Bang? Harapannya untuk partai kepada partai pengusung, PKS, PAN, kebetulan di PKS kan ketuanya sedang ada juga di Padang, Pak Gopran Cepat ketua PKS. Ya. Kemudian PAN kebetulan Pak Wali Kota sendiri, dan dari PAN Pak Andi Serta sendiri harus proaktif juga terhadap persoalan ini. Harus Pak Andi Serta harus minta juga ke partai pengusung ini siapa nama-namanya. Ya kan, tapi yang kenalan sekarang tergantung Pak Walinya. Kalau mereka minta ke DPP, ke DPD, ke DPP-nya, siapa yang keinginan dari kader dia boleh. Ya, tapi sekarang kita lihat 4 bulan terakhir ini tidak ada usaha gitu. Ya, dari ketua partainya, kedua partai pengusung ini. Kenapa ini PKS kabarnya sudah ada nama-namanya? Coba dia masukin dulu apa yang akan terjadi ya. Dan ada yang PKS. Bang, apakah ada indikasi mau jalan sendirian?
Ayo Bang, gimana Bang? Soalnya bisa jadi nih Bang, bisa jadi dengan sisa jabatan yang 3 tahun lagi ini bisa bikin jalan sendirian Bang. Tidak ada keuntungan jalan sendirian. Tidak ada keuntungan oleh Pak Wali Kota, dia jalan sendiri. Jalan sendirian Bang. Kan tidak, kalaupun ada wakilnya bukan anggaran dia yang dipakai. Oh iya. Ya kan? Bukan rumah wali kota itu bukan berdua dengan wakil, kan ada tempatnya masing-masing. Iya. Tidak ada keuntungan oleh wali kota dengan dia berjalan sendiri seperti saat ini. Iya. Justru kerugian yang ada. Ya kan? Ukuran bisa banyak masyarakat dikunjungi antara wakil wali kota dengan wali kota. Sekarang hanya 1 orang. Ya kan? Ukuran banyak masjid musala yang bisa dikunjungi oleh wakil wali kota dan wakil wali kota hanya hilang ini pekerjaan setengah jadinya kalau tidak ada wakil wali kota yang bisa berkonsultasi, bisa sosialisasi, bisa. Itu aja kuncinya, tidak ada keuntungan oleh Hendri Sabta sebagai wakil, sebagai wali kota dengan dia berjalan sendiri. Justru kerugian oleh masyarakat Kota Padang yang ada kalau dia sendiri. Ya, ketika wali kota tidak ada, siapa yang mencari lagi? Masyarakatnya, itu wakilnya. Sekarang wakilnya nggak ada. Siapa yang cari? Mungkin lah dia cari Herman. Cari Herman, tukang bola mungkin bisa cari. Karena gini Bang, kita tahu 2024 itu kan sebentar lagi Bang. Konstelasi politik tentu di 2022, 2023 itu kan semakin memanas. Dengan ini ya kita bukan husnuzon ya, artinya kita untuk mereka-reka aja. Bisa jadi kan Bang, kalau itu seperti itu bisa terjadi. Kalau untuk 2024 dihubungkan dengan wakil wali kota, jauh Bang. Jauh. Dengan wakil wali kota yang sekarang, bisa jadi tuan-tuannya seperti ini. Kalau wakil wali kotanya dari PKS, dan besok di 2024 dia maju lagi di wakil wali kota. Iya. Kalau wakilnya dari PAN, tidak ada persoalan. Betul juga. Tidak ada persoalan, tapi kalau kinerja kita bagus, apa yang dilakukan? Benar. Kalau kinerja kita bagus, kita betul-betul menempatkan diri kita sebagai pemimpin di seluruh masyarakat, di seluruh golongan, ya tidak ada masalah. Siapapun wakilnya, kalau wali kotanya Pak, tetap dia yang akan pilih besok misalnya. Nah sekarang kan berproses. Untuk 2024 itu prosesnya kan dari sekarang. Apakah Pak Hendri Sabta ketika diberi kesempatan menjadi wali kota 3 tahun ini sampai 2024, apakah penilaian masyarakat kan sekarang, ya kan? Apakah dia bisa memimpin Kota Padang dengan dia jadi wali kota sekarang ini, ya kan? Itu penentuannya 2024, ya kan? Untuk calon-calon lain juga seperti itu, ya kan? Sekalipun dia bukan wakil wali kota, sekali anggota DPR ada juga kesempatan untuk maju 2024, bukan wakil wali kota. Nah sekarang kita bekerja ketika masa amanah itu diberikan kepada kita oleh masyarakat dari 2019 sampai 2024, amanah itu yang kita jalankan dulu. Jangan kita berpikirnya kalau jadi pemimpin itu bagaimana Kota Padang ini bagus kan, kemajuan itu melebihi dari yang sebelumnya kan. Bukan kita berpikir bagaimana kita terpilih untuk 2024. Kalau kita berpikir terpilih untuk 2024, bukan ada pencitraan semacam jangan bangun. Tapi kalau kita membangun Kota Padang, salah itu akan dilihat aja sama orangnya. Tanpa pencitraan kita sekalipun, kalau kita bekerja kita bagus, kalau pembangunannya nampak dirasakan oleh masyarakat pasti pilih kita. Masyarakat Padang, masyarakat yang diingatnya kini itu bukan apa yang kita katakan, tapi apa yang kita kerjakan. Itu pasti itu yang dilihat oleh masyarakat sekarang. Bukan apa yang kita katakan, tapi apa yang kita kerjakan, itu yang dilihat oleh masyarakat. Dan kalau memang ada keinginan Pak Hendri Sabta maju di 2024, dukunglah partainya, ya kerja dari sekarang. Lihatkan kerjaannya, lihatkan kepada masyarakat kerjaan kita itu. Jangan dilihatkan apa yang kita katakan, lihat apa yang kita kerjakan. Itu akan dilihat oleh masyarakat. Dan itu akan lebih bagus daripada kita membuat pencitraan di sekeliling kita. Jangan dibodoh-bodohi masyarakat oleh sebuah pencitraan. Tapi ajar masyarakat dengan pekerjaan-pekerjaan yang kita buat. Dan masyarakat pasti akan memilih kita itu. Karena jalan aja. Jangan aja. Tidak ada juga keuntungan kita dia jalan sendiri kan. Ya kan? Harus pakai wakil, justru masyarakatnya lebih.
kalau tidak ada wakil wali kota. Bang, oke lah Bang, closing statement lah Bang, apa yang bisa Bang sampaikan kepada masyarakat Kota Padang bahwasan sebenarnya bukan di DPRD yang terjadi saat ini yang tidak memilih secepatnya wakil wali kota, cuma yang ada saat ini masih ada tarik menarik antara dua partai pengusung itu. Apa yang Abang bisa sampaikan ke para publik Kota Padang? Silakan. Pada masyarakat Kota Padang, kami di DPRD akan terus bekerja bagaimana pekerjaan itu bisa dirasakan oleh masyarakat. Kemudian untuk wakil wali kota, kami di DPRD akan terus mendesak partai pengusung untuk segera mengirimkan nama-namanya ke DPRD untuk dipilih. Kalau memang ini tidak dilakukan, kami akan lakukan jalan lain, mungkin ke Kemendagri, kita akan minta tunjuk apa yang harus dilakukan, karena kedua partai pengusung ini tidak mengirimkan nama-namanya, apa yang harus kita lakukan lagi. Ya di permen itu sudah ada itu, ya kan. Yang jelas petunjuknya bagaimana lagi, ya kan. Bisa saja nanti Kemendagri menyurati kedua partai ini untuk segera masukkan nama-namanya. Tentu kalau hanya sekedar surat tanpa ada sanksi kan tidak bagus ya. Makanya surat itu juga harus ada sanksinya seperti apa kan. Dan kepada kedua partai pengusung, kita berharap ya, dengan kekosongan jabatan wakil wali kota ini sangat merugikan masyarakat Kota Padang. Kenapa? Karena dengan Pak Wali Kota bekerja sendiri, akhirnya tidak bagus juga. Tidak bagus juga untuk masyarakat kita, karena wakil wali kota itu adalah pembantu wali kota. Kalau tidak ada pembantunya repot kan. Contoh saja di rumah, kalau kita tidak ada pembantu, kita yang kerjakan sendiri Pak, tidak akan terkerjakan. Jadi kuncinya adalah partai pengusung segera kirimkan nama-namanya lewat wali kota ke DPRD Kota Padang. Kami di DPRD akan segera memproses ini dengan semua praksi yang ada nantinya. Oke Bang E, terima kasih Bang E atas kunjungan di Investigasi Channel perihal program yang saat ini menjadi polemik wakil wali Kota Padang yang saat ini belum berisi. Baik, demikianlah obrolan kami dengan Bang Mas Jalai, Ketua Fraksi Partai Gerindra dari anggota DPRD Kota Padang periode 2019-2024. Kita akan berjumpa kembali lagi dengan waktu dan tayangan yang berbeda, dan salam Investigasi Channel.